Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan spesial Valentine 2021 ya. Ini untuk zodiak Libra. Oke, Libra, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak ya. Dan jika memang pembacaan ini ya enggak sesuai dengan keyakinan kamu, pemahaman kamu atau apapun juga ya, please jangan diteruskan untuk tonton ya, berarti channel ini atau video aku bukan untuk kamu ya. Jadi jangan memaksakan sesuatu hal yang memang kamu nggak mau atau nggak suka untuk lihat ya, apapun itu ya. Dan bacaan ini bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Oke, Libra. Dan ini bisa terjadi sebelum ataupun sesudah ya, karena kita berbicara tentang energi itu bakal berbeda setiap orangnya ya. Oke, Libra untuk Valentine 2021. Ada getting to know each other. As you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Dan ada flirt, extend your like-hearted energy to others. Dan ada separation, time apart from your partner is on the horizon. Dan di the bottom of the deck ada engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment. Wow. Oke, Libra, di sini aku melihat bisa energi yang terjalin dengan orang yang pernah bersama ya, ataupun energi orang yang baru. Aku ngerasain ini ada energi perpisahan ya. Kok bisa menjalin sebuah hubungan yang saat ini memang kalian berpisah ya. Ada beberapa zodiak juga aku ngerasain energi ada perpisahan ya, yaitu sedang gak dalam posisi dekat, karena memang kita tahu ini masa pandemi ya, jadi memang ada yang memang gak bisa kembali ke tempat pasangannya, ada karena keadaan atau apapun juga ya. Jadi aku ngeliat di sini adalah di masa kalian jauh ini justru kalian malah mengerti satu sama lain ya, saling merindukan ya. Aku ngeliat jika memang ini belum berkomitmen, bisa mengarah ke komitmen nantinya ya antara kalian berdua. So kita lihat love oracle-nya. Bentar dulu ya. Ada mirroring each other, self-image, relationship reflect our wounds, introspection. Heartbeat a key, welcoming love, meeting the one.
Open your heart, getting together, perfeksi. Seperti yang aku bilang, kalian justru dalam masa perpisahan secara fisik ataupun memang perpisahan ya benar-benar perpisahan ya, bukan hanya karena LDR, itu malah kalian bisa lebih berkaca dengan diri kalian masing-masing ya. Dan aku ngelihat kalian berdua sama-sama ngelihat kalau hubungan ini sebenarnya baik adanya ya. Namun memang ego kalian yang besar banget yang nggak begitu kalian pahami ya. Lalu ada addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has a block, restraint. Seduction, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference. The panic, new past, rekindle, renew, transformation, grow, change, mind. Di sini gini, misalnya kalian memang saat ini nggak bersama, aku bisa bilang ini adalah energi memang udah perpisahan kencang banget ya. Namun seseorang di sini ngerasa justru ada perpisahan membawa dia ke arah yang lebih baik. Justru ada perpisahan dia mengenal kasih sayang ya dengan cinta, dan dia berubah pikiran. Di sini seseorang yang sebelumnya aku bisa bilang bahagia banget karena perpisahan, namun sekarang aku bisa bilang dia bahagia justru ada penyesalan di sini ya, karena ngerasa wow ternyata hal yang ku syukuri dulu ternyata hal yang ku rindukan sekarang ya, hal yang ku inginkan ya. Mungkin nggak semua orang dapat rasanya, namun aku ngerasain seseorang ya akhirnya berkaca dari masa lalu tentang apa yang terjadi dengan dia dan pasangannya dulu ya. The butterfly, relationship evolving to the next path, healing the inner child growth. Kalian sebenarnya sama-sama mempunyai trauma di masa lalu ya, trauma masa kecil ya, yang membuat kamu dengan dia ya egonya sama-sama naik saat kalian bersama, memiliki ekspektasi yang besar. Lalu aku ngeliat seseorang di sini juga mempunyai tendensi yang terlalu mengontrol pasangan dah ya, karena ngerasa pasangannya itu pasti bakal mendua ya, bakal selingkuh, bakal gini, bakal. Jadi seseorang sih nggak percaya dengan dirinya sendiri, nggak percaya dengan pasangannya, dan akhirnya nggak percaya dengan hubungannya. Jadi ngerasa oh pasangan aku tuh pasti selingkuh, oh dia itu pasti bikin, dia itu pasti begitu. Bener-bener lack of trust di sini ya. Kita lihat tarotnya. Ada flip card di sini. Nine of Wands. Seseorang yang dulu membuat suatu boundaries, membuat batasan ke diri dia untuk ya enggak, hubungan ini berakhir dan gue nggak akan nyesalinnya ya, ya udah biar aja, dan gue bakal bikin batasan ya, gue nggak akan pernah mencari dia lagi. Namun sekarang orang ini aku bisa bilang dia mencabut satu persatu batasannya dan dia menyesal ya. Misalnya kayak ternyata batasan ini kok malah aku mau buka ya, batasan ini kok malah aku pengen untuk lanjutkan ya. bukan lanjutkan ya, tapi kayak ingin dibuka lagi loh. Ini seseorang yang mau untuk menurunkan egonya lagi. Batasan diri itu kan bisa berasal dari ego ya, ego yang berlebihan. Lalu ada Five of Swords, Four of Wands, lalu ada The Lovers,
Lalu ada Knight of Coins, dan ada The Sun. Orang yang bisa kubilang terlambat untuk menyadari rasanya, orang yang terlalu besar egonya bermain kencang banget, dan dia ngerasa dia nggak butuh cinta, dia nggak butuh kasih sayang, dan akhirnya in the end dia ngerasain dia butuh, dan dia butuh dan dia dapatkan justru dengan orang yang paling dia sia-siakan, orang yang paling dia merasa dia nggak akan pernah bisa bersatu dengan orang itu. Justru orang itulah yang membawa dampak besar dalam hidupnya. Dan aku ngeliat videonya terpotong ya. Jadi ada the full child, six of chalices, page of coins, seperti yang aku bilang tadi ya. Orang ini justru akhirnya respect dengan orang yang paling dia nggak respect sebelumnya, menyayangi dengan orang yang dia rasa dia nggak akan pernah sayang dengan orangnya seperti itu. Jadi bisa dibilang dia kemakan egonya sendiri ya. Dan sekarang aku ngeliat dia ngerasa seperti orang yang bisa dibilang bodoh ya, sebab karena dia udah menyanyiakan sesuatu yang dia rasa dia nggak akan pernah consider lagi akan hal itu. Ternyata justru dia mempertimbangkan lagi hal itu sekarang, dan kita bakal merasa menyerah dan desperate banget ya. Maksudnya kayak kita nggak tahu harus gimana ya, saat kita justru menyesali sesuatu yang udah benar-benar kita nggak pernah sangka, hal yang sudah habis-habisan, hal yang sudah kita hancurkan lah gitu ya, yang udah kamu ngerasa kayak nggak ada gunanya lagi, sia-sia, ataupun dia ngerasa kayak gitu. Jadi orang ini di masa perenungan seperti itu, dan dia bisa dibilang dia nggak pernah ngerasakan sesuatu hal yang seperti ini ya. Ada King of Swords, Knight of Swords, The Lovers, dan ada The World. Orang ini sempat merasa cinta dan kasih sayang itu nggak ada ya, sempat ngerasa kalau hal itu semua adalah kepalsuan, kesia-siaan ya, hal itu semua adalah hal yang nggak pernah ada ya, ilusi. Dan orang ini ngerasa dia nggak akan pernah ngerasakan cinta, never ya. Tapi akhirnya dia ngerasakannya justru dengan orang yang nggak pernah dia sangka-sangka. Aku bisa bilang dia ngerasa mungkin kamu jauh lebih kekanakan daripada dia. Ini energi seseorang yang cukup ada ngerasa narsis ya, bukan ngerasa tapi punya tendensi narsis. Jadi dia ngerasa dia jauh lebih mengerti kehidupan, dan dia lebih mengerti diri kamu daripada kamu sendiri ya. Jadi dia cukup judgmental di sini, orangnya judgmental banget ya, itu suatu hal. Namun sekarang aku lihat dia agak turun ego dan ngeliat wow, ternyata dengan orang seperti ini ya, sosok seperti ini, ternyata banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil dari dia. Dan orang ini memasuki masa spiritual banget sekarang ya. Kamu dengan dia memasuki masa yang untuk mencoba ngelihat apapun selama ini yang udah dilakukan, apakah benar-benar bermakna ya, apakah udah benar-benar sesuai dengan jalan yang semesta mau, yang Tuhan mau ya. Justice, Three of Wands, Five of Coins. Namun di dalamnya orang ini sebenarnya sakit. Kenapa sakit? Saat kita menyadari kesalahan kita justru udah bertahun-tahun lamanya ya, dan kita nggak menerima kenyataan kalau kesalahan bertumpu sama kita ya. Kalau dulu kita bisa menyalahi keadaan, kita bisa menyalahkan dia ya, namun sekarang siapa yang bisa kamu salahkan lagi? Dia nggak punya lagi sosok yang bisa dia salahkan, ataupun kamu punya sosok yang kamu salahkan. Dan akhirnya ya kamu bakal sedikit banyaknya bakal berkaca dengan diri sendiri ya. Ada Ten of Coins, di mana seseorang akhirnya ngelihat selama ini komitmen yang dia buat adalah suatu hal yang bukanlah sebuah komitmen ya, tapi adalah energi sebuah
ego yang nggak berdasarkan kasih sayang yang sebenarnya, ya. Rasa yang mengasihi. Ini energi seseorang yang bisa dibilang gambaran dia tentang cinta dan kasih sayang itu sangat berbeda dari yang sebenarnya, ya. Oke, kita lihat tarotnya lagi. Page of Swords, Four of Swords, udah kerjaan kucingku mainin kartuku, ya ampun, jadi lengket. Wow, bentar ya. Five of Pentacles, ya. Orang ini nggak pernah berpikir kalau dia bakal ngerasakan hal seperti ini, ataupun kamu nggak pernah berpikir bisa ngerasakan hal kayak gini, yaitu kesedihan, penyesalan, dan kemarahan terhadap diri sendiri, ya. Seseorang yang baru sadar kalau dia menumpahkan segala hal yang baik untuk dirinya, segala hal yang memang tertuju baik adanya, ya. Dan akhirnya aku ngeliat orang ini mau nggak mau harus menerima kenyataan kamu dengan dia atau dia dengan kamu udah nggak di jalan yang sama dalam menjalani kehidupan masing-masing. Dan akhirnya aku ngeliat dia menaikkan egonya untuk ngerasa lebih baik, dan akhirnya secara nggak sadar membawa kesakitannya kemanapun dia pergi, ya. Dan berharap, sebenarnya nggak benar-benar berharap sih, tapi kayak menginginkan punya kayak doa dalam diri dia, dalam hatinya dia, untuk setidaknya diberikan kesempatan lagi, ya, untuk bisa benar-benar ngerasain rasa itu, ya. Namun aku bisa bilang orang ini ada ketakutan, ya. Ketakutan kalau dia menyadari ataupun kamu menyadari ditakdirkan untuk hidup sendiri, ya. Ada energi seseorang yang ngerasa kayak gitu, yang seperti kalau udah punya pasangan tuh kayak berubah menjadi sosok yang lain, ya. Jadi ngerasa gimana aku bisa ada pasangan, ya, kalau aku begini terus, ya, nggak akan ada yang mengerti dan paham, ya. Seseorang yang akhirnya ngelihat ke diri sendiri, wow, ini sebenarnya karena aku juga, gitu, ya. Nine of Pentacles, cuman kembali lagi karena egonya naik, akhirnya menyalahkan pasangan, menyalahkan keadaan, ya. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kami yang menonton video ini. Council of the Light, Divine Orchestration, Helper in Subtle Realm, Keepers of the Earth, You are not alone, Ancient Ancestors stand beside you. Bagi kalian yang ngerasa bakal sendiri selamanya, ya, kamu gak pernah sendiri, dan kamu sebenarnya selalu ditemani dan selalu dijaga oleh entah penjaga kamu,
malaikatnya kamu, ya, ataupun memang Tuhan sendiri. Dan pasti Tuhan itu pasti ngejaga, nggak mungkin nggak. Tuhan adalah sesuatu yang nggak pernah bisa benar-benar kita deskripsikan seperti apa, ya. Tuhan ada di mana kita berada, ya. Jadi apapun yang bakal terjadi ke depannya, ya, kamu harus melihat dengan jelas kalau memang selama ini kamu menempatkan justru batasan ke suatu hal yang memang baik untuk diri kamu, namun hal yang gak baik untuk kamu malah kamu gak beri batasan. Jadi pesan semesta yang aku dapat adalah itu, ya. So kita lihat main energi ke depannya untuk cintaan kamu Libra. Kita gunakan Moon Chapel. Dark Moon. Di sini energi memang ini masih cukup bisa berlalu dalam waktu yang cukup lama, ya. Karena memang kalau nggak ada masa ini, kamu atau siapapun ini nggak akan pernah menyadari kesalahan, ya. Nggak akan pernah belajar, ya. Walaupun cepat atau lambat, itu kembali ke diri kamu sendiri dan kembali dengan waktu kita sendiri di kehidupan ini, ya. So that's it.